Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, memiliki nilai dasar, dan beretika profesi. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedianya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Pengelolaan ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan sasaran organisasi. Kedudukan ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berdasarkan jenisnya terdiri atas yang pertama, pegawai negeri sipil, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu warga negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu yang diangkat pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk menjalankan kedudukannya, maka pegawai aparatur sipil negara berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, pelayanan publik. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Peran dari pegawai ASN ialah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari KKN. Dapat dilihat hak dan kewajiban PNS dan P3K dalam tabel. Untuk hak PNS, di sini ada 5 poin. Yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kedua, cuti. 3, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Keempat, perlindungan. Kelima, pengembangan kompetensi. Untuk hak P3K, ada 4 poin. Pertama, gaji dan tunjangan. Kedua, cuti. Ketiga, perlindungan. Dan keempat, pengembangan kompetensi. Untuk kewajibannya, dari PNS dan P3K memiliki 8 poin yang sama. Kode etik dan kode perilaku ASN dapat dilihat di sini. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur. Kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kode etik ASN, selanjutnya akan lebih dibahas dengan jelas di Peraturan Perundang-undangan ASN Nomor 5 Tahun 2014. Dalam menjalankan manajemen ASN, maka dibutuhkan sistem merit. Sistem merit itu sendiri adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan kerangka objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Manfaat adanya sistem merit ini sendiri yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah dapat mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Manfaat sistem merit itu sendiri untuk pegawai, yang pertama, mempunyai penjaminan keadilan dan ruang keterbukaan dalam menjalankan karir seorang pegawai. Yang kedua, mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Terima kasih. Sekian penjelasan untuk mengenai manajemen ASN.